Yang kedua dari Siska juga ya, dari Siska juga. Pak Ustadz, yang keduanya nih dari Siska juga nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya nih perbedaan sobi sama mumaiz dalam bahasa Arab. Sobi sama mumaiz dalam bahasa Arab. Perbedaan sobi sama mumaiz. Mumaiz ya. Dalam bahasa Arab gitu. Bedanya sobi, maksudnya bedanya sobi ya, sama mumaiz. Ya. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Siska. Iya, dari Medan. Ustaz. Dari Medan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi yang dipertanyakan perbedaan sobi dan mumaiz itu emang beda. Kalau sobi itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya itu disebut bocah cilik, anak kecil yang baru lahir sampai umur 6 tahun itu namanya sobi. Iya. Sobi. Mumaiz itu sobi itu belum ada perintah sholat, itu namanya sobi. Ketika 7 tahun 8 tahun itu nincak mumaiz. Mumaiz itu dari yang dinamakan mumaiz itu umurnya 7, 8, 9, 10. Itu umur anak disebutnya mumaiz. Di situ ada kewajiban sebagai orang tua. Kalau anaknya umur 7 tahun ada kewajiban untuk memerintah sholat pada anaknya. Itu mumaiz namanya. Ya. Ntar ke situnya 11, 12, 13, 14, 15 itu amrod namanya. Bahasa Arabnya amrod. Artinya amrod itu hampir balik. Kalau kata orang Sunda itu balik dodolog ya. Iya, betul. Karak bulu centong lah. Iya. Itu karak reseka awewe. Itu termasuk amrod. Amrod itu kewajiban orang tua jikalau umur 10, 11, 12, 13, 14 sampai 15 anaknya itu meninggalkan sholat, maka wajib kepada orang tuanya itu memukul, tapi jangan sampai berkelucuran darah. Gimana caranya supaya anak sholat? Kalau tidak sholat, wajib terhadap orang tuanya mukul anak tersebut. 15, 16 itu termasuk balik. Ya, termasuk balik. Itu balik udah dapat kewajiban sholat. Kalau dia ninggalin sholat berarti tetap dia dosa. Itu dari Siska ya. Dari Ibu Siska yang ini bukannya gimana? Kayaknya boleh. Katanya bagus. Ya, terima kasih sama Ibu Siska Indra yang dari Medan. Ya, yang dari Medan tadi terima kasih. Sangat luar biasa sekali pertanyaannya, bagus ya. Itu untuk panutan kita hidup ya. Jadi jejak-jejak kita umur itu memang kita harus ditargetkan. Kita dari lahir itu memang kita dari agama Islam itu, makanya dari lahir itu kalau Islam itu suka diazanin sama dikomatin. Karena apa? Karena dia itu harus taat kepada Allah. Perintah Allah itu harus taat. Karena harus didengerin ke kupingnya itu. Hasma Allah itu, Allahu Akbar, Allah itu harus nyampe dari semenjak lahir itu. Bagi kita ini harus, memang semua Islam pasti mengadakan tradisi azan sama qomat semenjak lahir. Makanya dari umur 1 tahun tadi ya, 1 tahun sampai yang umur 6 mati lah. Dari umur 1 tahun sampai 6 tahun itu sobi namanya. Ya, kata Pak Ustadz, bukan kata Pak Ustadz. Memang dari hadisnya seperti itu, dari ajaran kita agamanya seperti itu. Jadi pas umur 1 tahun sampai 6 tahun itu namanya sobi.
Sobi itu jadi belum ada kewajiban dari agama Islam, ada dari agama kita belum. Kalau memang si anak itu pintar, bisa dia jalanin sendiri, ngikutin orang tuanya atau ngikutin orang lain, orang-orang dewasa di masjid apa gitu kan ya. Ini mati lagi Ustaz. Maaf ya, nggak boleh nggak. Ya, ya. Untuk sobi ya tadi ya. Jadi sobi itu belum ada perintah dari orang tuanya, masih bebas ya Ustaz. Tapi kalau untuk tadi apa? Untuk melaksanakan sholat atau ya ibadah. Bukan apa tadi? Sempat sobi tadi apa? Mumaiz ya. Tapi mumaiz ini boleh sih diajarkan sama orang tua atau sama kakak-kakaknya ya. Jadi karena udah dia mau meranjak dewasa dari umur berapa? 6 tahun ya? Pertama. Hah? Dari umur 5 tahun sampai ke 8 tahun itu boleh kita didik sebagai kita kakaknya atau sebagai kita orang tuanya, boleh kita didik tuh dari umur itu. Biar nanti terbiasa anak itu mengikuti ajaran-ajaran yang orang tua diajarkan gitu. Nah, untuk apa selanjutnya tahapan yang ketiga itu tadi Ustaz bilang Amroz ini itu kalau dari umur berapa Amroz Ustaz? 11 12. Dari Amroz ini umur dari 11 tahun sampai ke 17 tahun ya? Sampai ke 14 tahun ya? Amroz ini dari umur 11 tahun sampai ke umur 14 tahun itu wajib ya? Itu udah wajib. Itu kalau bahasa itu bahasa kitanya, bahasa Sundanya itu udah balik kata Pak Ustadz, udah balik ya. Kalau bahasa itu amroz itu belum kewajiban orang tuanya. Oh iya, amroz ini kewajiban, udah ada kewajiban orang tuanya untuk mengajarkan dia. Sehingga orang tuanya tidak mengajarkan, nanti orang tuanya nanti bertanggung jawab besar nanti di akhirat nantinya. Karena anak ini tidak terbiasa diajarkan agamanya gitu sama orang tuanya. Hati-hati sebagai kita orang tua nih, atau sebagai kita orang kakaknya juga, kena juga kakaknya. Sebagai kita kakak nih, punya adik nih, wajib kita ngajarin ke adik kita gitu kan, untuk ngaji, sholat, belajar agama lah intinya gitu. Biar dia nanti terbiasa meranjak ke dewasanya, dia terbiasa ngikutin alur-alur agama kita gitu. Makan dia bisa membimbing keluarganya, orang tuanya meninggal dia pintar ngaji, bisa ngedoainnya gitu kan, bisa bikin Pak bacain Al-Fatihah atau surat Yasin gitu kan. Kita untuk selanjutnya yang keempat tadi apa tadi? Balik ini udah dari umur 14 tahun sampai ke 15, 16, 17, 18 sampai 20 tahun ya. Umur 15 tahun dan 16. Ya, umur 15 tahun ke atas. Sampai ke atasnya gitu. Itu udah balik gitu. Sangat wajib sekali orang tuanya mengajarkan dia, memerintahkan dia itu, karena memang dia udah punya tanggung jawab sendiri. Walaupun orang tuanya sudah masih tahu didikan agamanya, si anak itu tidak melaksanakan itu, orang tuanya udah bebas dari tanggung jawabnya. Nanti si anak itu yang punya tanggung jawab beban sendiri sama agamanya, sama Allah gitu kan, sama Tuhannya gitu kan. Kenapa dia itu tidak mau melaksanakan yang orang tuanya disuruh gitu kan, semacam kayak sholat atau ngaji, cari ilmu lah gitu intinya, biar dia untuk dia sendiri nanti ke depannya, biar dia punya didikan ilmu agama Islam gitu. Seperti itu paling untuk Ibu Siska Indra ya, yang dari Medan ya.